Sepulang Nabi dari perang Tabuk, datanglah surat dari Raja Himyar. Raja ini adalah Al-Haris bin Abdi Kulal An-Nu'man bin Qail Zuru'ain, Hamdan dan Ma'afir. Adapun yang menjadi utusan mereka untuk menemui Rasulullah adalah Malik bin Murrah Ar-Rahawi. Mereka mengutus kepada Rasulullah itu untuk menyatakan keislaman dan ketetapan meninggalkan syirik dan para pendukungnya. Lalu Rasulullah membalas surat kepada mereka. Isinya tentang hak-hak yang diperoleh orang-orang muslim, kewajiban orang muslim. Sedangkan orang-orang yang mengikat perjanjian dari kalangan non-muslim mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya jika mereka bersedia membayar jizyah. Beliau juga mengutus beberapa orang dari sahabat ke sana yang dipimpin oleh Mu'az bin Jabal. Jadi raja-raja Yaman pun mengutus beberapa utusan juga ya. Dan mereka itu ingin menyatakan keislamannya. Utusan dari Hamdan. Para utusan ini datang pada tahun 9 Hijriah sepulang Rasulullah dari perang Tabuk. Lalu Rasulullah menuliskan perjanjian antara beliau dengan utusan Hamdan tadi. Beliau menunjuk Malik bin An-Namak sebagai pemimpin mereka, khususnya bagi kaum yang telah masuk Islam. Beliau mengutus Khalid bin Walid kepada mereka dengan menyerukan mereka kepada Islam. 6 bulan Khalid tadi berada di Hamdan ya untuk berdakwah, tapi mereka tetap menolak ajakannya. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib untuk menggantikan Khalid bin Walid. Ia datang ke Hamdan lalu membacakan surat Rasulullah, lalu menyerukan kepada Islam. Akhirnya dari tangan Ali masuklah orang-orang Hamdan tadi semuanya ke dalam Islam. Ali menulis surat kepada Rasulullah dan mengabarkan keislaman dari orang-orang Hamdan. Dan setelah membacanya, Rasulullah bersujud, mengangkat kepala dan bersabda, kesejahteraan atas Hamdan, kesejahteraan atas Hamdan. Mungkin Khalid itu caranya itu beda dengan Ali. Ali kan lebih lembut dibanding Khalid. Nah, di tangan Khalid nggak ada yang mau Islam. Di tangan Ali ternyata semuanya yang masuk Islam. Yang ke-11 utusan dari Bani Fazarah. Utusan ini datang pada tahun 9 Hijriah sepulang Rasulullah dari perang Tabuk. Jumlahnya ada 10 orang lebih yang datang untuk menyatakan keislaman. Mereka ingin mengadukan masalah kekeringan yang melanda wilayah mereka. Lalu beliau naik mimbar dan mengangkat kedua tangan dan memintakan hujan. Beliau bersabda, "Ya Allah, turunkanlah hujan ke negerimu dan hewan ternakmu. Sebarkanlah rahmatmu, hidupkanlah negerimu yang mati. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat, bermanfaat, menyenangkan, susul menyusul, meluas, segera dan tidak ditunda-tunda, bermanfaat dan tidak berbahaya. Ya Allah, turunkanlah hujan berupa rahmat, bukan hujan berupa siksaan, kehancuran, menenggelamkan, tidak memusnahkan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan tolonglah kami dalam mengalahkan musuh." Banyak benar ya doanya Rasulullah ya. Padahal minta hujan aja ya. Ya memang kita harus berdoa dengan yang sebanyak-banyaknya. Yang ke-12 utusan dari Najran. Najran itu wilayah ya yang luas ya. Antara Mekah luasnya itu seperti Mekah ke arah Yaman. Wilayah ini meliputi 73 dusun. Wow, banyaknya. Yang memiliki 100.000 prajurit yang bernaung di bawah bendera Nasrani. Jadi Najran ini banyak orang-orang Nasrani.
Para utusan Najran ini datang di tahun 9 Hijriah, jumlahnya 60 orang. 24 termasuk bangsawan, 33 orang pemimpin Najran. Orang yang pertama di antara mereka berjuluk Al-Aqib yang memegang roda pemerintahan dan namanya adalah Abdul Masih. Orang yang pertama itu bernama Abdul Masih, ya. Orang kedua berjuluk As-Sayyid yang memegang urusan peradaban dan politik yang bernama Al-Aiha atau Syurabil. Orang ketiga berjuluk Al-Uskuf memegang urusan agama dan kepemimpinan spiritual. Namanya Abu Harisa bin Alqamah. Pada saat utusan itu tiba di Madinah dan bertemu Rasulullah, tanya jawablah antara mereka, ya. Lalu Rasulullah mengajak ke dalam Islam, ya. Beliau membacakan Al-Qur'an, tapi mereka menolak, ya. Menolak Rasulullah. Mereka bertanya apa komentar Rasulullah terhadap Isa, ya, karena orang Najran orang Nasrani kan. Jadi ditolaknya dulu. Lalu seharian beliau belum bisa memberikan jawaban, ya. Jawaban tentang Isa tadi belum bisa dijawab oleh Rasulullah. Menunggu jawaban dari Allah, ya, hingga turunlah ayat. Inna masala Isa ibadallah kamasali Adam khalaqah min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mirabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari sisi Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah padanya, marilah kita manggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ali Imran ayat 59 sampai 61. Dan keesokan harinya Rasulullah itu menyampaikan tanggapan tentang Nabi Isa tadi melalui ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan kandungannya surat Ali Imran 59 sampai 61 tadi. Lalu beliau meninggalkan orang-orang Najran agar bisa berpikir mengambil keputusan. Tadi rupanya mereka itu tetap tidak mau menerima tentang Isa tadi. Mereka menolak, ya, menolak dan menolak Islam juga. Kemudian beliau mengajak mereka bermubahalah dan mereka melihat kesungguhan dan persiapan beliau untuk bermubahalah. Lalu mereka pun bermusyawarah lagi. Demi Allah, kalian jangan melayaninya. Jika dia benar-benar seorang nabi, maka Allah pasti akan mengutuk kita. Dan kita pun tidak akan beruntung sama sekali. Dan tidak ada yang menyisa sesudah itu bagi kita. Semua yang ada pada diri kita akan binasa, kata mereka kepada yang lain. Akhirnya mereka sepakat tunduk kepada Nabi, menghadap beliau, lalu berkata, kami pasrah apapun yang engkau minta dari kami. Nah, Rasulullah pun menyiapkan jizyah, ya, kepada mereka dan disepakati agar mereka menyerahkan 2.000 hula setiap tahunnya, 1.000 pada bulan Rajab, 1.000 pada bulan Safar. Jadi
pada bulan yang berbeda ya, dan sebagai gantinya Rasulullah memberikan perlindungan Allah dan Rasul kepada mereka, dan mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya karena mereka tidak tunduk kepada Nabi tapi tidak tunduk kepada Islam ya. Untuk itu ditulis suatu perjanjian. Mereka minta agar beliau mengirim seorang penjaga keamanan di daerah mereka. Yang melaksanakannya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah lambat laun, Islam pun menyebar di tengah mereka. As-Said dan Al-Aqib masuk Islam sekembalinya ke Najran. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengurus sedekah dan jizyah dari Najran.